Pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan yang baru ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa, menceritakan kepada kita bagaimana Allah memulihkan segala sesuatunya dan akan memberikan dampak yang positif, bukan hanya bagi umatnya, tetapi untuk gereja dan masyarakat dan di mana gereja itu. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi bertemu dalam pembahasan diskusi sekolah sahabat kita, yaitu peran gereja dalam masyarakat. Masih bersama saya Pendeta Muda Franklin Satori dan juga teman-teman orang-orang muda dari Jemaat IHI. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini yang berjudul pemulihan segala sesuatu menimbulkan satu pertanyaan kepada kita. Pemulihan seperti apakah dan mengapa kita butuh pemulihan? Saya yakin percaya pertanyaan ini akan dapat menuntun kita, memberikan jawaban-jawaban sehingga kita dapat mengerti apa tujuan kita hidup di atas dunia ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami kembali lagi boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga pelajaran ini boleh bermakna untuk kehidupan kami. Kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita dari ayat yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Ayat ini menyebutkan kepada kita apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jikalau pencuri datang hanya untuk mengambil nyawa, mengambil sesuatu, tetapi Yesus datang bukan untuk mengambil, tetapi bahkan memberikan kepenuhan di dalam hidup kita. Apakah kepenuhan dalam hidup itu? Kepenuhan hidup itu adalah hidup yang lebih efektif, hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih berfungsi, bahkan hidup yang lebih memberikan dampak bukan hanya untuk diri saya, tetapi kepada orang lain. Itulah kenapa pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan kepada kita saat ini adalah peran gereja dalam masyarakat. Gereja harus memiliki peran pada masyarakat. Gereja harus memiliki peran bukan hanya kepada anggotanya, tetapi gereja itu juga harus memiliki peran untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja. Bukan hanya Yohanes 10 ayat 10, tetapi 1 Yohanes 3 ayat 8 juga mengatakan bahwa Yesus hadir untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya, umat-umat Tuhan juga diminta untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, sehingga hidup kita adalah hidup yang dipenuhi, hidup bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku orang-orang muda yang saya kasihi, sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi, kira-kira dunia ini harus dipulihkan dari apa? Dan mengapa harus ada pemulihan? Saya yakin dan percaya umat-umat Advent telah mengetahui jawabannya. Dunia harus dipulihkan dari dosa. Dan mengapa itu harus dipulihkan? Karena itu adalah permintaan Tuhan. Orang-orang muda, coba perhatikan gambar diagram yang ada di samping saya ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan kepada kita penciptaan, lalu ada garis panah yang ke bawah ini adalah manusia jatuh dalam dosa ataupun kejatuhan. Lalu garis yang lurus adalah proses pemulihan dan menghasilkan pemulihan atau dipulihkan. Jangan lupa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diciptakan sempurna adanya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sesuai gambar dan rupa Allah.
dalam bahasa Ibrani adalah slam, yang berarti adalah diciptakan sesuai dengan Allah dalam konotasi fisik, batin, dan juga aspek-aspek spiritual serta mental. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka mulai terjadi degradasi. Turun ini. Segala sesuatunya turun, kekuasaannya, pemikirannya jatuh dalam dosa. Tetapi seiring dengan jatuh dalam dosa, garis ini menunjukkan yang di samping saya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka rencana pemulihan itu langsung dilakukan oleh Tuhan. Buktinya dalam Kejadian pasal 3 menuliskan bahwa Allah terlebih dahulu datang mencari Adam. Adam, Adam, di mana kamu berada? Dan Allah mencari terus. Allah mencari dan ingin memulihkan kita untuk kembali kepada taraf yang sempurna, kembali kepada asal. Inilah tujuan pemulihan itu, dipulihkan dari segala sesuatu dan untuk melayani. Itu harus kita tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat. Saya memiliki satu pengalaman. Ketika saya masih SD, saya masih ingat waktu itu ada iklan di televisi merek sepatu yang cukup populer. Salah satu yang diiklankan adalah sepatu ini adalah anti air, dan sepatu ini kalau berjalan di becek bagus sekali, tidak akan kotor dan lain sebagainya. Saya meminta kepada papa saya waktu itu. Lalu orang tua saya membelikan. Setelah dibelikan sepatu yang saya inginkan, papa saya bilang, Franklin, ini sepatu tidak seperti yang di iklan. Jangan kamu pakai di air, nanti cepat rusak. Jangan kamu pakai buat main-main di becek, nanti kotor. Tetapi saya pikir-pikir iklan itu sepatunya main di becek tapi tetap bersih dan tidak basah. Satu kali karena sepatu baru saya pakai ke sekolah, dan waktu itu sedang hujan deras. Di sekolah saya waktu itu masih SD, ada genangan air setiap kali hujan. Dan genangan air itu cukup banyak, sekitar semata kaki saya. Lalu dengan sepatu yang baru saya coba masuk di air. Walaupun dalam hati ini saya rasa kayaknya betul papa saya, nggak mungkin sepatu ini akan tetap bersih ataupun tetap tidak akan rusak. Tapi namanya anak-anak, saya coba. Saya masuk ke dalam air, lalu saya bermain di dalam air. Saya sudah lupa pesan orang tua saya. Ketika saya sedang enak-enak main di dalam air dengan sepatu baru saya, datang saya punya papa. Papa saya berteriak dari jauh, Franklin, Franklin, sepatunya, sepatunya. Aduh, saya sudah ketakutan saudara-saudara waktu itu. Saya takut, tetapi saya datang kepada papa saya. Lalu papa saya bilang, sepatu ini pasti akan rusak. Sepatu ini waktu itu menyala lampunya, ada nyala-nyala di bawahnya. Dan betul, waktu saya lihat, saya angkat, lampunya sudah tidak dapat menyala lagi. Tapi papa saya yang baik hati, dia tidak marah. Dia ambil sepatu itu, lalu dia bilang, besok kamu tidak boleh pakai sepatu ini karena harus dikeringkan. Akhirnya sepatu itu papa saya jemur. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian bisa saya pakai. Tetapi waktu saya pakai, saya lihat sepatu ini sudah tidak enak, sudah tidak sama seperti yang pertama. Lampunya pun sudah tidak menyala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemulihan yang diberikan oleh Allah jauh lebih hebat daripada yang orang tua saya berikan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, segala sesuatunya merosot. Sepatu saya juga rusak akhirnya. Dan orang tua saya hanya bisa mengeringkannya dan kembali bisa saya pakai. Tapi lampunya tidak pernah bisa menyala sampai sekarang. Ya, kalau sekarang sudah rusak. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin tekankan, Allah memberikan pemulihan yang jauh lebih berharga bagi kita, orang-orang muda. Allah ingin memulihkan kita. Pemulihan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Lalu setelah kita dipulihkan untuk dapat melayani. Gereja ada untuk dapat memberikan pelayanan. Inilah yang harus ditekankan pada pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini. Ayat-ayat yang ingin saya sebutkan dan ditampilkan di slide. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Dituliskan
Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, muncul perasaan-perasaan yang aneh, perasaan yang menjatuhkan. Perasaan apa itu? Rasa takut, rasa saling mempersalahkan. Bukan hanya itu saja, rasa sakit ketika Hawa harus bersalin. Dan Adam yang tadinya bekerja dengan senang hati, sekarang ia harus bekerja dengan jerih lelah. Bukan hanya itu saja, tanah yang saat itu belum mengeluarkan duri, saat ini sudah mengeluarkan duri. Tanah pun ikut dikutuk. Pekerjaan menjadi lebih susah bagi Adam dan Hawa. Itulah efek daripada dosa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemulihan yang Tuhan berikan lebih besar daripada efek dosa itu sendiri. Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita untuk menebus dosa manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akibat dosa tetap ada. Namun percayalah, seperti garis yang kita sudah tunjukkan tadi, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, proses pemulihan itu berlangsung dan akan membawa kita kepada taraf sempurna seperti pada awalnya. Itu adalah hal yang harus kita tekankan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pemulihan itu langsung sesuai pada taraf ketika manusia diciptakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sama persis dengan cerita yang ada di dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengatakan sebelumnya, sekali-kali kalau kamu makan ini buah, kamu akan mati. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 kita tidak temukan Adam dan Hawa mati. Anda tahu siapa yang mati? Kejadian 3 ayat 21 menuliskan, ada hewan, domba, yang kulitnya dikenakan kepada manusia, dibuatkan baju dari binatang itu, dan pasti binatang itu harus mati. 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, mati, tersalib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menambahkan, walaupun tidak ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tentang definisi dosa. Di slide menuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, Yakobus 4 ayat 17, dan Roma 14 ayat 23b. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa adalah mengetahui hal itu benar, baik, tapi tidak dilakukan. Itu juga berdosa. Dan dosa adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Tapi bukan hanya definisi dosa yang penting, tapi kita harus tahu efek dosa itu. Adam menjadi takut, Adam Hawa saling mempersalahkan, Hawa harus sakit ketika bersalin, Adam bekerja harus sulit. Itu semua adalah akibat dosa. Tetapi Roma 6 ayat 23 mengatakan, walaupun upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saya teringat kepada seorang teman saya. Ketika saya pertama bertemu, teman-teman bilang kepada saya, ini anak sudah kena narkoba. Waktu dia baca satu buku, saya lihat dia bacanya lama sekali. Setengah jam saya di situ, dia baca terus. Tapi waktu saya lihat baik-baik, loh, bukunya terbalik, nggak taunya yang dibaca. Lalu saya tanya, kenapa dia? Nggak taunya teman saya katakan, inilah dia kena narkoba. Orang-orang muda, saya percaya nikmat menggunakan narkoba. Tidak mungkin tidak nikmat. Makanya banyak orang suka pakai narkoba. Tapi efek narkoba itu mengerikan, saudara-saudara. Mengerikan orang-orang muda. Teman saya saat ini tidak bisa apa-apa lagi. Sudah overdosis. Bahkan ada beberapa yang mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang telah jatuh dari dosa, tetapi Allah ingin memberikan pemulihan. Orang-orang muda yang ada di sana yang sedang melihat rekaman ini, kalau Anda sedang terpuruk, sedang dalam keadaan sulit, ingatlah Tuhan mencari Anda. Ingatlah orang tuamu juga mengasihimu. Ingatlah gereja juga mengasihimu.
dan kita harus menyerukan kepada dunia bahwa gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang pendidikan, pelayanan di bidang sosial, supaya semakin banyak orang-orang yang dipulihkan kepada keadaan yang lebih baik. Untuk umat-umat gerejanya, haruslah gereja mengingatkan bahwa umat-umat Tuhan harus selalu menempatkan dalam hatinya bahwa satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dan pemulihan itu akan terlihat nyata. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudara bisa membaca di slide. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Pemulihan itu sementara terjadi, tetapi pemulihan itu akan nyata ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang sudah mengetahui mengapa harus ada pemulihan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tepat ketika Adam jatuh dalam dosa, di saat itu juga pemulihan dilakukan oleh Tuhan. Dia akan mengembalikan kita kepada taraf yang sempurna seperti pada waktu penciptaan. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah gereja memiliki peran yang aktif dalam masyarakat untuk senantiasa memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan moral, sehingga proses pemulihan itu tetap berjalan. Kita menjadi manusia yang seutuhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Biarlah pelajaran sekolah Sabat ini menjadi berkat kepada kami. Kami ingat bahwa Tuhan selalu ingin memulihkan kami, dan pemulihan itu akan nyata ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saat ini ya Tuhan, biarlah kami umat-umat-Mu tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan datang. Sementara kami menjalani kehidupan kami memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu melayani orang-orang yang di sekitar kami. Berkati gereja kami supaya juga dapat melayani dalam bidang apapun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila video ini menjadi berkat bagi Anda, sebarkanlah, kabarkanlah kepada semua orang supaya Yesus segera datang. Tuhan memberkati kita.